Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu ASN dan pensiunan PNS yang terhormat. Jumpa lagi di channel ASN 421, konsisten menyampaikan informasi valid dan komitmen melawan berita hoax. Di video kali ini Bapak Ibu, kami akan membahas terkait pertanyaan di kolom komentar ya. Yang banyak menanyakan narasinya adalah apakah kemudian Pak Presiden Prabowo selaku presiden baru kita ya, itu akan melanjutkan tunjangan yang diterima pensiunan PNS selama ini. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu, ternyata pemerintahan Presiden Prabowo tetap komitmen untuk itu. Ada beberapa indikasi dari dokumen pemerintah yang sudah disusun untuk anggaran 2025 yang menjadi tolak ukur pernyataan bahwa Pak Presiden Prabowo, pemerintahan Presiden Prabowo tetap komitmen melanjutkan tunjangan pensiunan PNS yang selama ini diterima. Mari kita bahas. Oke, kita to the point ke dokumen yang kami maksud. Dokumen yang kami maksud adalah Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2025. Ini untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dokumen ini disusun secara resmi oleh pemerintah, totalnya ada 352 halaman. Tapi kami akan fokus pada topik pembahasan kita hari ini. Jadi ada dua berita baik dalam dokumen ini ya. Yang pertama adalah kita baca di sini supaya kita memahami isinya. Arah kebijakan belanja pegawai 2025 akan difokuskan. Yang pertama adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal melalui penguatan implementasi manajemen ASN, digitalisasi birokrasi dan layanan publik, serta adaptasi flexible working arrangement. Nah, poin kedua ini yang menarik Bapak Ibu. Ya, anggaran 2025 difokuskan untuk meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan gaji atau pensiun ke-13. Ini menjawab banyak pertanyaan juga di kolom komentar, seperti apa terkait kebijakan THR dan gaji ke-13 di 2025. Mengingat kita ketahui 2025 adalah masa pemerintahan di mana yang memimpin adalah Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Selama Presiden Jokowi itu komitmen dan selalu menganggarkan untuk THR dan gaji 13. Bagaimana dengan nanti 2025? Di sini terjawab Bapak Ibu. Ini adalah dokumen yang disusun oleh pemerintah dan di sini tertuang jelas bahwa THR dan gaji 13 untuk 2025 itu tetap dilanjutkan. Dan yang kedua adalah berita baik yang kedua, di sini disebutkan adanya penyesuaian gaji ASN. Berbicara tentang penyesuaian gaji ASN, berdasarkan penjelasan dari Menko Perekonomian, itu mengarah pada kenaikan gaji ASN. Adapun jadwal dan besarannya memang belum ada informasi detail Bapak Ibu, tapi intinya sudah ada disebutkan dalam anggaran 2025 penyesuaian gaji ASN. Dan kita ketahui selama ini, karena banyak juga pertanyaan dari Bapak Ibu pensiunan ya, bagaimana dengan gaji pensiunan? Apakah ada kenaikan juga? Nah, kalau kita melihat pola selama ini Bapak Ibu, kenaikan gaji ASN itu selalu bersamaan dengan kenaikan gaji pensiunan. Jadi kalau pola itu tetap terjaga, maka 2025 penyesuaian gaji ASN juga berarti penyesuaian gaji pensiunan. Yang pasti kita tunggu nanti untuk 2025 terkait penyesuaian gaji ini. Yang pasti dua berita baik hari ini, untuk 2025 THR dan gaji 13 tetap ada anggarannya, kemudian ada penyesuaian gaji. Nah, untuk lebih detail seperti apa anggaran 2025 RAPBN 2025 yang menyebutkan bahwa sudah disepakati, sudah dibicarakan antara pemerintahan saat ini dengan pemerintahan yang akan datang, mari simak penjelasan dari Ibu Menteri Keuangan. Untuk postur APBN ini menggambarkan amplop besarnya, tapi beberapa spesifik memang mohon maaf belum bisa dispesifikkan karena ada kan nanti memberikan kepada pemerintahan baru mengenai bagaimana nanti format kabinetnya, siapa yang akan in charge untuk program apa. Itu ciri dari transisinya itu tadi. Tapi kami terus berkoordinasi dan berkomunikasi sehingga kalau sampai kemudian sudah ada keputusan politik dan kemudian ada keputusan secara birokratis yaitu badan atau siapa yang akan ditunjuk, kita langsung bisa mendukungnya melalui anggarannya. Itulah yang kita sebut transisi melalui sinkronisasi dan koordinasi.
Selamat sore Bapak Ibu Menteri semuanya. Saya Givari dari Kumparan. Ada beberapa pertanyaan nih Pak. Yang pertama Pak, saya mau memastikan Pak terkait tadi di pidato keuangan Pak Presiden nggak sebut kenaikan gaji PNS di 2025. Nah itu sebenarnya jadi naik atau enggak Pak? Kalau jadi itu mungkin berapa gitu Pak? Terima kasih. Semuanya diborong ke Ibu Menteri Keuangan. Ada pertanyaan berulang. Jadi mungkin udah cukup ini. Silakan Bu Menteri Keuangan. Baik, tadi sudah disampaikan ini adalah APBN transisi. Dan sebagian dari transisi itu nature-nya ada yang sudah spesifik dari sisi angka, ada yang belum spesifik angkanya untuk program-program baru terutama, atau program lama yang akan diteruskan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di dalam presentasi bahwa APBN ini tadi belanja KL termasuk tadi dari Kementerian Pertanian yang menyampaikan atau Menteri PUPR kok anggaran saya masih kecil gitu. Karena sebagian cukup signifikan itu masih di-retain nanti Presiden-elect yang akan nentuin. Gitu ya. Jadi kalau tadi Pak Menteri PUPR atau Menteri Pertanian mengatakan memang penting dan memang itu penting disampaikan oleh Presiden-elect. Namun nanti format untuk berapa Kementerian Pertanian akan ditambahkan anggaran untuk program tadi yang disampaikan yang itu memang menjadi prioritas seperti pencetakan sawah maupun berbagai masalah pengairan. Itu nanti akan ditetapkan oleh Presiden-elect. Mungkin saya mengingatkan sekali lagi siklusnya ya. Kita sampaikan ke DPR dan DPR sudah tahu bahwa ini adalah baseline APBN. Kita akan bahas sebagian nanti di dalam pembahasan KL-KL ini kan oleh menteri saat ini. Tapi nanti kan Bapak Presiden-elect kan punya kabinet baru. Dan oleh karena itu saya akan sampaikan pembahasan dengan DPR yang nanti sampai dengan akhir September akan mengetok APBN-nya, menyetujui, tapi kemudian Presiden baru dengan kabinet baru akan kemudian melihat program itu. Dan dipa-dipanya mungkin akan disampaikan termasuk apakah ada dipa yang memang akan spesifik dipindahkan tadi dari belanjanya pemerintah pusat yang ada di non-KL ke katakanlah Menteri Pertanian, Menteri PUPR, atau Menteri Kesehatan, atau Menteri Pendidikan. Jadi saya mohon teman-teman wartawan untuk postur APBN ini menggambarkan amplop besarnya. Tapi beberapa spesifik memang mohon maaf belum bisa dispesifikkan karena ada kan nanti memberikan kepada pemerintahan baru mengenai bagaimana nanti format kabinetnya, siapa yang akan in charge untuk program apa. Itu ciri dari transisinya itu tadi. Tapi kami terus berkoordinasi dan berkomunikasi sehingga kalau sampai kemudian sudah ada keputusan politik dan kemudian ada keputusan secara birokratis yaitu badan atau siapa yang akan ditunjuk, kita langsung bisa mendukungnya melalui anggarannya. Itulah yang kita sebut transisi melalui sinkronisasi dan koordinasi.